Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan wa ihsan. تبشرنا الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaan apa nih? Halaman 14. Bacaannya apa? Dari atas berapa baris? 13. Hah? 13. Dari atas. Waruwiya an Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa aslu baina an tudafa li muta'addidin ghairi jumlatin fakaffatha ma anil idafati lil mufradi aw anil idafati aslan fasarat li mujarradi rubti wal mufaja'ati wa ba'daha li mujarradi ta'kidi mufaja'atiha wa Rasulullah mubtada'un wa jalisun khabaruhu kada qalahu shaykhuna Yusuf wa qala Ahmadu at-tardiru bainama zarfu zamanin tudafu ila al-jumali thumma dominat ma'na syarti falidhalika kanat la budda laha min jawabin
وجوابها لا بد أن يكون مقرونا بإذ كما هنا أو بإذا المفاجأتين والمعنى بين أوقات كون رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة بالتصغير اسم قبيلة من مضر وهو مزينة ابن الدبن طابخة بن إلياس بن مضر ترفل بفتح الفاء أي تطيل ثيابها في زينة لها في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر أي تحسين المشي في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى ألبسوا نساءهم الزينة وتبختروا أي مشوا متكبرين في المسجد. رواه ابن ماجه. وهذه الزينة كبيرة إذا تحققت الفتنة. أما مجرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما أفاد ابن حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت أي استعملت الإطراء وهو الطيب والمراد ما يظهر ريحه ثم خرجت أي من بيتها فمرت على قوم من الأجانب ليجدوا ريحها قلة لما قبله فهي زانية أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوتا وكل عين نظرت إلى محرم زانية كما تقدم. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن أبي موسى الأشعري والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan ini hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Untuk terangannya itu enggak usah tuh nahwu semua tuh. Jadi arti itu hadis pada waktu Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Nabawi. Langsung ke bawah. Iddakhalat imra'atun min muzayyanatin. Tiba-tiba datang seorang perempuan, sahabiah, dari kabilah yang disebut dengan Muzayyanah. Jadi ada salah seorang sahabiah tiba-tiba masuk dari kabilah Muzayyanah. Bit tasghiri, dengan tasghir. Muzayyanah
adalah ismu qabilatin min Mudorrin, satu nama kabilah dari Mudor. Jadi ada satu kabilah yang disebut dengan Muzayyanah. Satu kabilah disebut dengan Muzayyanah. Jadi pas Nabi lagi duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang sahabiyah masuk ke masjid dari kabilah Muzayyanah. Wa huwa Muzayyanah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudarrim, yaitu adalah Muzayyanah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar. Jadi ini perempuan dari kabilah Muzayyanah. Muzayyanah nama kabilah dari Mudar, yaitu namanya Muzayyanah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar. Ini perempuan sahabiah dari kabilah Muzayyanah, tarfadu bi fathil fa'i ay tutilu thiyabaha fi zinatin laha fil masjid, memanjangkan bajunya. Dia menghias diri, bersolek diri, panjangin bajunya dalam masjid. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi bersabda, ayyuhan nasu, wahai semua sahabat-sahabat aku, inhau nisa'akum an lubsiz zinati, laranglah istri-istri kalian memakai perhiasan, dandan, bersolek. Kalau ala kadarnya boleh, silakan. Jangan sampai kayak tabokin mukanya merah-merah gitu, pakai alis sampai kayak sincang begitu. Ala kadarnya aja perempuan. Perempuan cakepnya kalau nggak dandan, perempuan cakepnya kalau nggak dandan. Habis wudu perempuan cakep. Jadi kalau perempuan cakep habis wudu nggak dandan, cakep tuh perempuan aslinya tuh. Tapi kalau berdandan itu banyakkan palsunya. Bedak pelembabnya 2 meter. Belum nanti bedak macam-macam itu. Anda kan punya bini, punya anak perempuan, dia tahu. Jadi ada apa lapisan bawah, lapisan atas sampai 3 baris tuh. Jadi bohong. Dan perempuan cakep kalau pas lagi apa? Enggak dandan, kelar apa? Kelar wudu, cakep tuh perempuan tuh. Jadi perempuan jelek cakepnya ketahuan, enggak dandan, kelar wudu, cakep tuh perempuan. Tapi kalau enggak dandan, habis wudu jelek. Bang nasib. Terima aja. Jadi Nabi larang ya, Nabi larang tuh nggak boleh perempuan apa sampai berdandan di masjid. Bukan nggak boleh pakai bedak, boleh, tapi ala kadarnya. Bukan nggak boleh pakai lipstik, boleh, tapi ala kadarnya. Silakan, kamu sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang nggak boleh berlebihan nggak boleh, sampai hidungnya merah kayak badut hidung, macam-macam dimerahin. Tadi kayak bingung pakai apa tuh perempuan. Kadang-kadang yang ngaji alisnya pakai, Allah kita bilang. Alis ini gituin tuh, apa tebal begini tuh. Tuh diapain tuh alis tuh? Cakep perempuan, udah alisnya alis yang asli, udah cakep tuh perempuan seperti itu. Lipstiknya ala kadarnya cakep. Jadi ngelihatnya demen gitu. Tapi kalau ya Allah ini perempuan. Jadi yang ngaji yang mau tahu begini ala kadar dandan silahkan diperbolehkan ya. Yang nggak boleh berlebihan dandannya, berlebihan bersoleknya. Jadi Nabi larang deh. Nabi bilang inhau nisa'akum an lubsiz zinati, laranglah istri-istri kalian untuk memakai perhiasan dandan, bersolek. Wa tabakhtur ay tahsinil masyi fil masjid. Tabakhtur itu adalah memperbagus jalan di masjid. Lenggak-lenggok perempuan di masjid itu jangan juga, Nabi larang, nggak boleh. Jadi itu perempuan di masjid berlebihan dandan, bersolek, Nabi larang. Yang kedua, jalannya lenggak-lenggok, juga Nabi larang. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Nah, ini keterangannya nih. Bagaimana hukumnya untuk perempuan yang dandan di masjid berlebihan, kemudian jalannya berlenggak-lenggok, bagaimana hukumnya? Wa hazihi zinatu kabiratun. Dandan yang seperti ini hukumnya dosa besar. Tuh, dengerin tuh. Dandan yang seperti ini hukumnya apa? Dosa besar dalam masjid. Tapi dengan syarat idza tahaqqaqatil fitnatu, kalau memang terjadi fitnah. Jadi fitnah
Laki-laki yang masuk masjid bukannya pengen bayar, bukan. Lihat perempuan yang dana. Ada laki-laki begitu, ada modelnya. Jadi masuk masjid itu bukan pengen sembahyang, lihat perempuan. Ada kayak begitu. Makanya kalau ada fitnah, makanya dia apa itu? Dosa besar tuh. Amma mujarradu khasyatiha fahuwa makruhun. Adapun kalau semata-mata khawatir nanti ada fitnah, hukumnya makruh doang tuh. Jadi nggak sampai haram, nggak sampai dosa besar tuh. Kalau khawatir terjadi fitnah dia dandan, maka hukumnya apa? Makruh doang. Makanya tadi diperbolehkan dandan, tapi apa? Ala kadarnya. Perempuan silahkan pakai bedak, silahkan lipstik, silahkan. Ingat tuh wangi-wangian tuh perempuan silahkan, tapi yang tidak ada baunya ya. Yang tidak apa itu, yang soft, yang lembut, yang tidak nyampreng kemana-mana, itu diperbolehkan perempuan. Sunnah demikian perempuan. Jadi perempuan silahkan, dandan silahkan, pakai minyak wangi juga silahkan, tapi ingat minyak wangi yang apa tadi? Yang soft, yang lembut, yang baunya tidak nyampreng. Jadi kalau pertama tadi dia berhias kemudian ada fitnah, maka menjadi dosa besar. Tapi kalau dia berhias dikhawatirkan ada fitnah, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, au ma'azanniha, atau ini perempuan ada dugaan, dia dandan, dia punya dugaan nanti akan ada fitnah, maka hukumnya fahuwa haramun ghairu kabiratin, haram tapi tidak termasuk dosa besar. Yang paling aman pakai tadi itu, dandannya ala kadarnya silahkan, pakai bedak ala kadarnya, pakai lipstik ala kadarnya silahkan. Apa hukumnya berubah, hukumnya diperbolehkan. Yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai terjadi tadi apa itu? Jadi fitnah, maka menjadi dosa yang besar. Karena apa? Ibnu Hajar, sebagaimana ini merupakan yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas perempuan ya. Perempuan yang ngaji diamalin nih, artinya silahkan dandan, tapi jangan apa? Jangan berlebihan, jangan sampai sejam dandan, ngaji setengah jam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, ayyu mamra'atin ista'ta'at ay ista'amalatil itlaq wa huwa tibu wa huwa al-muradu ma yadhharu rihuhu. Perempuan manapun yang pakai minyak wangi yang baunya nyamreng. Nih, makanya sunnah tadi itu. Perempuan silahkan pakai minyak wangi, tapi yang soft, yang baunya tidak apa? Tidak nyamreng kemana-mana, silahkan. Sunnah tuh. Ini kata Nabi, perempuan yang pakai minyak wangi, wanginya kemana-mana, kemudian thumma kharajat ay min baitiha, keluar dari rumahnya tuh, famarrat ala qaumin minal ajanibi. Ini perempuan melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Dilewati laki-laki yang bukan mahramnya. Tujuannya apa? Dilewati laki-laki yang bukan mahramnya, liyajidu rihaha, agar laki-laki yang bukan mahramnya ngendus wangi-wangian yang dia pakai tuh. Ya Allah. Jadi ada perempuan pakai minyak wangi yang minyak wanginya ini nyambreng baunya kemana-mana, sengaja lewat depan siapa? Laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Tujuannya agar mereka laki-laki yang bukan mahramnya dia ngendus wangi-wangian yang dipakai olehnya. Illatun lima qablahu, sebagai illat, alasan terhadap sesuatu yang sebelumnya. Bagaimana hukumnya kata Rasulullah? Fahiya zaniyatun ay kazaniyati fi husulil ithmi wa in tafawata. Maka dia seperti perempuan yang berzina, dosanya sama sekalipun berbeda tingkatannya. Tuh, perempuan yang pakai minyak wangi, kemudian minyak wanginya nyambreng, tidak soft, yang hard, yang keras baunya, yang kemana-mana wanginya, dia keluar sengaja ngajak lewatin laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Nabi yang bilang ini laki-laki sengaja dia ngendus wangi-wangiannya. Nabi yang bilang fahiya zaniyah, ini perempuan dosanya sama seperti perempuan yang apa? Yang berzina. Ya Allah. Makanya anti yang udah ngaji pakai minyak wangi, tapi yang apa tadi? Yang soft. Jadi kalau deketin jarak dekat baru kendus. Jangan sampai 2 meter udah kendus. Pas jalan
endus nih wangi sampai si fulanah, ya Allah, jangan tuh. Jadi pas deket kita baru ngendus tuh, pakai minyak wangi dia nggak bau tuh. Itu perempuan yang pakai minyak wangi yang tadi apa tuh? Yang soft tuh. Itu hukumnya sunnah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati perempuan ya. Jadi yang udah ngaji silahkan amalkan pakai minyak wangi tapi yang soft. Karena tadi kata Nabi tuh, orang perempuan yang pakai minyak wangi kemudian dia keluar rumahnya, wangi-wangiannya nyemprong ke laki-laki yang memang dia bukan mahramnya, tujuannya agar mereka mengendus baunya, maka dia sama dosanya seperti perempuan yang berzina. Jadi dandan silahkan, diperbolehkan perempuan, jangan berlebihan. Pakai minyak wangi silahkan, tapi yang soft silahkan ya, diperbolehkan ya. Jangan jelek, jangan perempuan dandan biar cakep, perempuan muslimah biar cakep. Kemudian wa kullu ainin nazarat ila muharramin, setiap mata yang melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat laki-laki sengaja ngajak lihat perempuan yang bukan mahramnya, atau perempuan sama ngelihat laki-laki yang bukan mahramnya sengaja ngajak, dipantengin gitu tuh. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Kita lagi jalan, lagi naik motor, perempuan cakep lewat, kelihatan, boleh nggak tuh? Boleh, nggak masalah, tapi jangan digituin tuh. Tuh sengaja ngajak tuh. Jangan kita punya mata ngeliatin, jangan tuh. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Kalau sengaja ngajak kita liatin, itu hukumnya apa tuh? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Laki-laki perempuan sama. Kullu ainin nazarat ila muharramin zaniyatun, tuh. Setiap mata yang memandang kepada Allah sesuatu yang Allah haramkan, zaniyatun, dosanya sama seperti perempuan atau orang yang berzina. Jadi ada zina mata itu. Kama taqaddama rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim dari Al-Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi perempuan laki yang udah ngaji tahu, jangan sampai itu dikerjain ya. Lihat perempuan yang cakep, asal tahu dong, cakep mulu gitu bang. Kan kita biasanya gitu, perempuan cakep kita liatin terus sampai keluar gang tuh kita liatin tuh. Yang motor pakai rodak lagi. Kan perempuan juga jam sama, jangan asal tahu dong, oh laki ganteng, udah selesai. Karena tadi hukumnya apa? Dosanya sama seperti orang yang berzina. Berat nggak? Berat nanti di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai anti kira nggak berat. Berat dosa mata ini di hadapan Allah nanti. Oke, jangan sembarangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittala'tu bitasydidit ta'il muhmalati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat fil jannati, dalam surga Allah, fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara, paling banyak ahli surga orang-orang fakir. Nabi masuk surga, Nabi melihat di surga paling banyak orang-orang fakir. Ya Allah. Walaysa hada yujibu fadlal fakir alal ghani. Hal ini bukan berarti orang yang fakir lebih unggul daripada orang yang kaya, bukan demikian. Jadi bukan fakir masuk surga langsung, agak demikian. Bagaimana pengertiannya? Wa inna ma ma'nahu, pengertiannya artinya annal fuqara fil jannati aktsaru minal aghniyai, bahwasanya orang fakir di surga lebih banyak daripada orang apa? Orang kaya. Artinya di surga juga ada orang apa? Orang kaya. Di surga ada orang kaya, hamba Allah juga ada orang apa? Orang fakir. Tapi paling banyak ahli surga adalah orang-orang apa? Orang fakir. Allah. Tapi bukan berarti lebih unggul, ya enggak. Cuma lebih banyak daripada orang yang kaya. Fa akhbara an dzalika, maka Nabi memberikan tahu tentang hal itu. Nabi melihat tuh di surga, ahli surga kebanyakan orang fakir. Kama taqulu
aktsaru ahli dunya al-fuqara'u, sebagaimana engkau mengatakan paling banyak ahli dunia adalah orang-orang fakir, ikhbaran anil hali, mengabarkan tentang keadaan orang-orang dunia. Nah sekarang fakir yang bagaimana itu? Walaisal faqru adkhalahumul jannata, bukanlah kefakiran memasukkan mereka langsung ke surga. Nah demikian, bukan yang fakir langsung surga, kagak. Bagaimana? Wa inna ma dakhalu bi salahihim ma'al faqri, mereka masuk surga dengan kesolehannya. Jadi fakir tapi soleh, fakir ibadah, fakir taat kepada Allah, udah fakir jelek, hitam, nggak sholat, nggak puasa segala macam. Nah kayak begini ahli neraka. Kalau soleh nggak, jadi fakirnya fakir yang apa tadi? Yang soleh, yang ahli ibadah, yang takut kepada Allah, baru ini orang fakir yang pasti masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Nabi lihat paling banyak demikian, ahli surga paling banyak adalah orang-orang fakir. Fa innal faqira idza lam yakun salihan la yufaddalu. Orang fakir kalau dia nggak soleh maka nggak bisa diunggulkan, nggak bisa. Udah fakir, nggak ngaji, nggak sembahyang, gimana urusannya tuh? Ini bukan fakir yang ahli surga tapi ahli nar, kayak begitu. Qala al-Azizi, berkata al-Imam al-Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, wa zahirul hadithi, zahir hadis ini tahridun ala tarkit tawassu'i minad dunya, adalah motivasi kita untuk meninggalkan berluas-luas daripada urusan dunia. Kama anna fihi tahridun nisa, kama anna fihi tahridun nisa'i alal muhafadzati ala amri dini li alla yadkhulna an-nar. Sebagaimana ada motivasi untuk perempuan-perempuan untuk menjaga urusan agama. Yang kemarin tuh perempuan paling berat pada masalah urusan apa? Urusan agama. Yang kemarin tuh masalah kotor aja tuh kayak begitu kan? Ini perempuan headnya udah selesai, udah bersih. Ada di penghujung waktu apa? Waktu Isya. Sementara dikit lagi subuh. Langsung dia mandi hadas, kelar mandi hadas dia wudu, maka nanti yang dikodok bukan apa? Bukan Isya doang, tapi apa? Isya dengan maghrib. Kenapa demikian? Karena Isya bisa dijamak dengan sholat maghrib. Demikian itu. Kadang-kadang kagak disangka yang dikodok apa? Kadang-kadang Isya nggak dikodok. Kadang-kadang dimin aja saja. Lalu dikodok wajib hukumnya pertama maghrib, yang kedua adalah Isya. Kenapa demikian? Karena maghribnya bisa diapakan? Dijamak dengan Isya. Jadi perempuan mesti lebih hati-hati lagi pada masalah menjaga urusan agama. Tujuannya apa? Li'alla yadkhulna an-nar, agar perempuan-perempuan tidak masuk dalam neraka-Nya Allah. Ya Allah. Jadi paling banyak ahli surga adalah orang fakir. Tapi orang fakir yang apa tadi? Yang soleh. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tala'tu fin nari aina jahannam. Aku melihat di neraka jahanam. Di jahanam kumpulan neraka. Neraka semua dikumpulkan disebut dengan neraka jahanam. Jadi neraka hutamah, neraka hawiyah digabung semua disebut dengan neraka jahanam. Nabi melihat di neraka jahanam, fara'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Kata Nabi, aku melihat paling banyak ahli neraka jahanam adalah perempuan-perempuan. Ya Allah. Nabi melihat tadi di surga paling banyak orang-orang yang fakir tapi yang saleh. Nabi melihat ke neraka jahanam paling banyak isinya lah perempuan-perempuan. Rawahul Imam Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi. Boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi. An Anasin wal Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husainin. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga riwayat daripada Imam Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Imran ini sahabat Nabi yang punya penyakit wasir. Beliau ini sahabat Nabi yang punya penyakit apa? Wasir. Setiap kali beliau bertemu dengan malaikat jabat tangan dengan beliau. Pada waktu beliau masih terkena sakit apa tadi? Sakit wasir. Pas minta kepada Allah, Allah sembuhkan, hilang tuh. Malaikat nggak lagi apa? Nggak lagi jabat tangan. Dia minta lagi kepada Allah, ya Allah, mendingan wasir deh. Karena
Karena apa? Pas sudah sembuh, malaikat tidak apa? Tidak jabatan. Kita kan sama, kita wasik aja sama aja. Ada sahabat demikian ya, pas kena wasir malaikat jabat tangan. Kalau kita kan enggak, mau wasir mau kagak, nggak ada malaikat. Jadi itu sahabat yang disebut dengan Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Nabi melihat itu paling banyak ahli neraka jahanam tadi siapa tadi? Perempuan. Wadhalika ay kathratul dukhulin nisa'i fin nari. Hal itu banyaknya perempuan masuk ke neraka jahanam. Kenapa demikian? Pertama, liqillati ta'atihinna lillahi. Pertama, kurang taat kepada Allah. Wali rasulihi. Yang kedua, kurang taat kepada Rasulullah. Ya Allah, makanya perempuan paling banyak di neraka jahanam. Paling mudah perempuan di surganya. Pertama, maksimalin taat kepada Allah. Yang Allah suruh perintahin, kerjain. Yang Allah larang diapain? Jauhin udah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang sunnah-sunnah kerjain. Yang ketiga, wali azwajihinna, kurang taat kepada suaminya. Jadi taat kepada Allah maksimal, taat kepada Rasulullah maksimal. Yang ketiga, taat kepada suami, pada lakinya. Tapi kalau lakinya ngelarang ngaji, jangan taat, jangan, nggak usah. Itu kalau masalahnya lagi, jangan taat, ngaji terus aja udah. Lakinya suruh suruh pasang judi gitu, jangan mau kayak begitu. Nah, yang agama larang jangan diapain, jangan dikerjain. Ini laki-laki yang udah benar pengen baik, pengen berubah jadi orang baik, ngajak diri jadi apa? Jadi baik. Si ini mesti apa? Ikutin, mesti taat seperti itu. Jadi taat pertama kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada suami. Jadi ahli nar kebanyakan perempuan tadi karena kurang taat kepada Allah, kurang taat kepada Rasulullah, kemudian kurang taat kepada suami-suaminya. Kemudian yang keempat, wa kathrati tabarrujihinna, dan paling banyak perempuan ahli nar adalah kebanyakan yang tabarruj. Nanti bakal jelasin tuh makna tabarruj itu apa. Wa li'anna kufran al-ashiri wa tarka sabri indal bala'i fihinna aktsaru, karena mengingkari keluarga suami dan kurang sabar terhadap ujian yang Allah berikan itu paling banyak perempuan. Nah, tabarruj tadi apa? Tabarruj adalah wa tabarruju huwa idza aradatil khuruja min baitiha labisat afkhara thiyabiha ay a'dhamaha. Perempuan yang tabarruj tadi kan yang empat, paling banyak ahli neraka jahanam perempuan yang tadi apa? Tabarruj. Makna tabarruj, perempuan kalau pengen keluar rumah dia pakai baju yang paling megah, yang paling mahal dipakai. Wa tajammalat ay tazayyanat. Yang kedua, dia bersolek diri, yang tadi yang berhias diri, dandan tapi berlebihan. Kemudian yang ketiga, wa tahassanat ay ijtalabatil idha'ata. Nah, sekarang perempuan itu pada kinclong-kinclongan mukanya ya. Tuh, dicakepin mukanya, bukan depan suaminya bukan, tapi buat siapa? Buat laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Di kesalon, di mix segala macam tuh, sampai mukanya kinclong tuh. Kena matahari bisa gitu tuh. Perempuan pakai apaan mukanya kayak begitu? Lain ente perempuan yang solehah, yang baik, sisa dari air wudhunya dengan kesalahan lain. Cantiknya lebih cantik apa? Perempuan yang air wudhu cakep aja lain. Ya, masih nggak cakep, cakepan lihat perempuan, habis wudhu cakep tuh perempuan. Tapi kalau keluar dari salon kita bingung, pakai apaan perempuan mukanya begitu? Sampai mau kelelep, dilihat dari Allah. Glowing, orang susah glowing. Makan pakai tempe glowing. Glowing. Enggak 100.000 makan susah. Ya, yang ngaji jangan ya, yang ngaji asal tahu doang. Oh iya, yang penting wudhunya biar rapi, sesuai dengan ilmu agama. Nanti muka anti cakep udah. Orang yang wudhunya benar, nggak pakai dandan, udah cakep. Yang laki yang perempuan sama kayak begitu. Jadi orang melihatnya nur itu, cahaya dari Allah itu, nur. Jadi nggak perlu glowing.
nggak pakai bayar. Untuk biar benar, yang fardunya, yang sunnahnya kita bawa semua. Yang laki hitam manis, ya. Makanya hitam manis tuh. Iya begitu. Jadi bukan bohong, benar-benaran. Jadi perempuan yang memang dia wudhunya rapi, pakai yang sunnah-sunnah, nanti ada asarnya tuh, ada pengaruhnya, ada bekasnya. Cakep mukanya tuh perempuan. Anda berkali-kali lihat nenek-nenek, ada yang punya umur kan, ada yang muda, ada yang tua. Ada ngelihat nenek-nenek ngaji mana, orang tua, tapi cakep mukanya. Nenek, bukan perawan, kalau perawan cakep, kita mau aja cakep masih muda. Nenek-nenek cakep, ada bilang gimana muda, jelek mudanya. Cakep tuanya, tapi nenek-nenek cakep banget tuanya, pasti perawan lebih cakep lagi. Ya Allah. Apa yang dibilang? Saat pertama, alhamdulillah dari bujang, apa bilang dari perawan, dibilang nggak lepas air wudhu. Jadi kalau kondisinya nggak head, dibilang batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Yang kedua nggak lepas baca Quran. Ya Allah, dilihatin mukanya cakep, nenek cakep banget. Ayo naksir. Langsung perawannya, bukan neneknya, nggak ada otak. Jadi perempuan kayak begitu ya, itu benar, ada nurnya perempuan. Jadi anti silakan tuh wudhunya biar benar, ya udah cakep, nanti mukanya nggak perlu ke salon. Jadi bukan glowing tapi apa? Nur, cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang udah ngaji amalin ya wudhunya biar benar, wudhunya biar pakai yang sunnah-sunnahnya, cakep nanti muka anti. Jadi laki-laki lihat anti itu, Allah cakep banget. Jadi cakepnya bukan cakep pikiran, bukan cakep bener-bener cakep memang kayak begitu. Jelas ya. Jadi perempuan tadi yang tabarruk tadi dia pakai baju yang apa? Yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Kemudian dia bersolek yang berlebihan. Kemudian tahasana tadi glowing ya. Dia pakai macam-macam sampai mengkilap tuh muka mengkrelep. Udah ada kitabnya subhanallah lama tulis tuh tahassanat ay ijtalabatil itu ada. Kan ada itu make up yang buat apa itu? Whitening ya. Ada yang glowing, ada whitening, macam-macam whitening segala macam. Kemudian yang keempat, wa kharajat taftinun nasa ay tastamiluhum bi nafsiha. Dia keluar untuk menarik laki-laki lainnya, ditarik laki-laki, ya Allah. Fa in salimat fi nafsiha, kalau ini perempuan dia selamat terhadap dirinya, lam yasdamin nasu minha, orang lain, laki-laki lain gak bakal selamat. Ngeliatin tuh perempuan, diliatin tuh perempuan yang bukan bininya, yang bukan mahram, dosa nggak tuh? Dosa gara-gara itu perempuan. Ya Allah. Walihada aili adami salamatin nasi minha, oleh karena itulah sebab tidak adanya keselamatan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati was-sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa
يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر بشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله
مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.